Whataboutism adalah sebuah taktik retorika yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kritik atau tuduhan dengan mengangkat isu lain yang dianggap sebanding meskipun sebenarnya tidak relevan. Pernah mendengar atau membaca whataboutism? Ya, di era kemudahan berbagi informasi saat ini, diskusi terbuka sering terjadi di media sosial, dan tentunya dihiasi dengan saling tuduh di antara para pihak yang berdialog. Termasuk tuduhan melakukan whataboutism. Secara garis besar, whataboutism merupakan usaha untuk mengalihkan fokus dari masalah yang sedang dihadapi dengan menunjukkan kesalahan atau isu yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh sederhana dari whataboutism dapat dilihat ketika seseorang yang dituduh korupsi menjawab dengan, "Mengapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bukankah si A juga pernah melakukan hal yang sama?" Contoh ini menunjukkan bagaimana whataboutism berfungsi dengan mengalihkan perhatian dari tuduhan awal ke perbandingan yang tidak relevan. Contoh lain yang lebih kompleks dapat dilihat dalam situasi ketika seorang menteri ditanya tentang kenaikan PPN menjadi 12%. Sang menteri menjawab, "Di Norwegia, PPN mencapai 25%. Jawaban ini termasuk dalam kategori whataboutism karena membandingkan dengan konteks Norwegia yang sangat berbeda tanpa memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan negara tersebut. Pertanyaan utama mengenai alasan kenaikan PPN di negara sendiri tidak dijawab. Contoh lainnya adalah ketika seorang juru bicara pemerintah ditanya mengapa janji kampanye untuk menurunkan pajak tidak dilaksanakan, sementara PPN justru naik. Dan ia menjawab, "Yang mengusulkan adalah Partai P." Kami dari Partai G hanya menjalankan undang-undang perpajakan yang sudah disetujui parlemen. Jawaban ini juga dapat dikategorikan sebagai whataboutism karena mengalihkan tanggung jawab kepada partai lain dan menyederhanakan peran Partai G dalam proses legislasi. Meskipun benar bahwa undang-undang disetujui oleh parlemen, jawaban ini mengabaikan kemungkinan keterlibatan dan persetujuan Partai G dalam proses tersebut. Dan hanya berupaya membela diri bahwa Partai G adalah korban dari kebijakan terdahulu yang sudah memiliki aspek legal dan seolah-olah tidak bisa lagi diamandemen. Contoh-contoh lain. Saat ada persaingan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok timur di bawah Uni Soviet, respons Soviet terhadap kritik pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan menunjuk pada diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Atau respons terhadap intervensi militer Soviet dijawab dengan merujuk pada intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di negara lain. Isu-isu lain yang juga sering dibahas meliputi terorisme seperti penyiksaan di Abu Ghraib, dijawab dengan tuduhan bahwa teroris melakukan penyiksaan dengan lebih berat dan buruk. Kenyataan bahwa terjadi penyiksaan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia tidak dibahas lebih lanjut. Masalah lingkungan seperti emisi gas rumah kaca yang dituduhkan ke negara-negara industri dijawab dengan negara berkembanglah yang tidak menguasai teknologi yang berperan besar terhadap efek rumah kaca.
dan negara industri tetap memproduksi mesin berbahan bakar fosil. Contoh lain polisi yang menembakkan gas air mata kepada supporter sepak bola dijawab dengan bahwa polisi telah melakukan tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan kerusuhan supporter. Bahwa penggunaan gas air mata di stadion adalah terlarang, tidak lagi dibicarakan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua perbandingan adalah whataboutism. Perbandingan yang valid dan relevan dapat memberikan manfaat dalam diskusi. Perbedaannya terletak pada konteks dan tujuan. Whataboutism berupaya untuk mengalihkan isu dan menghindari tanggung jawab, sedangkan perbandingan yang valid bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dampak negatif dari whataboutism jika dilakukan oleh pihak pemerintah antara lain hilangnya kepercayaan publik jika pemerintah terus-menerus menggunakan whataboutism untuk menghindari akuntabilitas. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah, yang dapat merusak legitimasi dan memicu ketidakstabilan sosial. Mengabaikan masalah yang sebenarnya, whataboutism menghalangi identifikasi dan penyelesaian masalah yang sebenarnya. Dengan mengalihkan perhatian, pemerintah gagal menangani akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif. Menciptakan budaya pembenaran, penggunaan whataboutism secara berulang dapat menciptakan budaya pembenaran kesalahan, di mana pemerintah dan masyarakat terbiasa dengan pengalihan tanggung jawab dan tidak lagi fokus pada perbaikan. Merusak diskusi publik. Whataboutism mengaburkan isu dan merusak kualitas diskusi publik, mencegah terjadinya perdebatan yang konstruktif dan menghambat kemajuan serta pemecahan masalah secara kolektif. Meningkatkan polarisasi. Dengan terus menunjuk pada kesalahan pihak lain, pemerintah dapat memperburuk polarisasi di masyarakat dan memperdalam perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali dan mewaspadai penggunaan whataboutism, terutama jika dilakukan oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, kita dapat mendorong akuntabilitas, mempromosikan diskusi yang sehat, dan mencapai solusi yang lebih baik untuk masalah yang kita hadapi. Cara terbaik mengatasi whataboutism adalah abaikan whataboutism dan tetap pertanyakan masalah inti.